Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak John untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Bapak Pejabat Wali Kota untuk pesan yang sungguh sangat menguatkan setiap kita. Kita percaya pemerintahan yang datangnya dari Tuhan pasti akan diberkati. Amin. Dan kita percaya ya anak-anak Tuhan akan Tuhan tempatkan ya di tempat-tempat yang penting. Ya, di mana nanti damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini ya kita dalam satu sukacita yang besar Bapak Ibu. Ya, saya mendengar Pak John yang menyampaikan bahwa gereja Tuhan di tempat ini memiliki satu kerinduan untuk generasi. Untuk munculnya generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mengasihi Tuhan. Dan hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua apa yang gereja Tuhan harus lakukan. Ya, kita rindu apa Bapak Ibu? Kita rindu munculnya generasi baru, rise up new generation. Ya, kita rindu Bapak Ibu. Ya, kalau di tengah-tengah kita ada anak-anak muda, di tengah-tengah kita ada orang-orang muda, kita percaya mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan yang paling penting apa Bapak Ibu semua? Gereja Tuhan harus terlibat. Izinkan saya mewakili Sekolah Kristen Tunas Bangsa, ya kami juga ada di dalam gereja Bapak Ibu. Layanan Abba Love Ministries yang hari ini sangat berkonsentrasi kepada pendidikan. Kami berkonsentrasi Bapak Ibu, kami fokus, ya kami bergerak dan menjangkau Bapak Ibu lewat pendidikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami melihat pendidikan adalah ladang penginjilan yang luar biasa. Lewat kelas-kelas ya, lewat pembelajaran yang ada, lewat guru-guru Kristen yang ada, itu berita firman Tuhan disampaikan. Amin Bapak Ibu, setuju? Ya, saya mengalami. Kenapa? Karena pada waktu saya bersekolah ya, saya ingat sekali ya ada kakak pembina ya dari gereja datang ke sekolah ya menjumpai kami pada waktu itu kami masih remaja. Mereka datang karena kami sekolah di sekolah negeri, biasanya hari Jumat adalah hari ibadah, jadi anak-anak Kristen berkumpul di satu kelas. Ada kakak pembina datang, mereka menyampaikan firman Tuhan dan kami bertobat Bapak Ibu. Kami terima Yesus, kami penuh Roh Kudus, dan kami mengalami sampai hari ini ya hati yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Itu kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena ada orang yang mau datang, ada orang yang memberi hidup, karena ada orang yang memberi dirinya ya untuk Tuhan pakai. Sehingga apa Bapak Ibu? Ya, anak-anak nanti dia di setiap kelas-kelas kita ya itu mereka mendengar berita kebenaran. Tetapi faktanya berbeda Bapak Ibu. Kita hari ini saya menyampaikan beberapa hasil riset dari Bilangan Riset, yaitu satu lembaga yang berfokus kepada penelitian. Ya, saya sampaikan beberapa data dulu. Ya, kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan informasi ini disampaikan pada waktu di dalam satu pertemuan ya tentang spiritualitas generasi muda. Ya, ini data yang sangat penting sekali. Dari data yang mereka sampaikan, mereka menyampaikan bahwa teman-teman yang paling akrab, ya best friend gitu, bestie-bestie itu ternyata ada di mana? Ya, data menyebutkan ternyata ada di kampus, ternyata ada di sekolah. Ya, jadi kurang lebih sekitar 60% menyampaikan bahwa teman saya itu ada di sekolah, teman saya itu ada di kampus. Ya, itu yang disampaikan. Lalu baru teman gereja, ya. Baru teman gereja kurang lebih datanya di sekitar angka 14% ya, dan baru di lingkungan, di media sosial dan di komunitas hobi. Jadi kita menyadari sekolah itu penting. Kenapa gereja Tuhan di tempat ini fokus sama pendidikan? Karena sekali lagi ya sekolah adalah wadah yang penting Bapak Ibu semua.
Ya, kita pasti punya teman dekat, ya. Jangan-jangan Bapak Ibu menikah dengan teman sekolahnya dulu, betul? Ya, kita punya sahabat teman sekolah, ya. Baru datang ke gereja, baru datang ke komunitas. Jadi sekolah adalah tempat yang penting sekali. Lalu berikutnya Bapak Ibu, kita melihat, ya, betapa pentingnya slide berikut, yaitu komunitas. Betapa pentingnya komunitas. Jadi generasi muda butuh komunitas. Makanya gereja menjadi komunitas Bapak Ibu. Gereja jadi wadah. Data tersebut berkata apa? Aku punya komunitas yang atau teman, ya, sehingga aku bertumbuh secara rohani. Kita melihat sekitar 44% berkata demikian Bapak Ibu. Ya. Jadi komunitas itu penting. Ya, di sekolah saya ketemu teman, betul ya Bapak Ibu semua ya. Ya, anak-anak ketemu teman, ya, anak-anak kita bertemu dengan teman. Dan dari pertemanan tersebut, ya, muncullah komunitas. Nah, cuman komunitas yang bagaimana? Nah, ini yang menjadi concern dari gereja Bapak Ibu. Ya, kita sedang membangun komunitas yang membuat anak-anak bisa bertumbuh dengan baik. Dan itu peran gereja. Ya, gereja membentuk komunitas di tengah-tengah sekolah. Ya, saya bersyukur sekali di Tunas Bangsa, ya, dibentuk cell group, betul ya Mr. Elvis ya, betul ya Mr. James ya, ada cell group. Ya, ini penting sekali. Loh, Pak, kok cell group bukannya ada di gereja? Bukannya cell group itu program gereja? Bukan Bapak Ibu. Cell group adalah sebuah kehidupan. Sehingga apa? Ya, ketika anak-anak belajar, ya, dan data ini membuktikan Bapak Ibu, ya, mereka butuh komunitas, dan komunitas itu akan menolong mereka. Ya, komunitas itu akan membantu mereka sehingga mereka bertumbuh dengan baik. Ya, coba kalau kita lihat anak-anak jadi, mohon maaf ya kalau saya sebut anak-anak jadi nakal biasanya karena gara-gara apa? Papa mamanya udah bagus, tapi tiba-tiba anaknya nakal, dipanggil terus sama kepala sekolah. Ya ada aja tegurannya. Biasanya karena faktor apa? Teman. Karena faktor teman Bapak Ibu. Ya udah capek-capek dididik dengan baik. Ya di rumah diajari, tapi begitu sampai di sekolah karena temannya kurang baik, akhirnya dia terpengaruh. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik Bapak Ibu. Jadi faktor teman itu adalah satu faktor yang sangat penting sehingga komunitas, ya, sehingga sebuah kelompok, sehingga sebuah persekutuan, sehingga sebuah cell group harus kita perhatikan dengan baik, dan gereja hadir di tengah-tengahnya. Amin Bapak Ibu. Jadi gereja bukan hanya sekedar membangun sekolah, gereja bukan sekedar menyelenggarakan pembelajaran, tapi gereja datang Bapak Ibu untuk apa? Supaya anak-anak punya komunitas. Dan riset ini membuktikan benar demikian Bapak Ibu. Dan kalau komunitas itu benar, kalau komunitasnya itu bagus, anak-anak bisa bertumbuh dengan baik. Generasi kita bertumbuh dengan baik. Mereka akan semakin takut akan Tuhan. Data berikutnya kita perhatikan Bapak Ibu. Kita menemukan mungkin, ya, saya percaya ya terjadi di tengah anak-anak muda di tempat ini, generasi yang galau, yang mudah putus asa, yang mudah khawatir, yang mudah cemas. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu datanya, apa sih yang paling sering membuat kamu tertekan? Ya, betul? Kita mungkin melihat anak-anak kita, kok dia murung. Kalau kita ajak ngobrol, kita sebagai orang tua, sebagai parents, anak kita nggak mau terbuka. Kita mungkin kesulitan mengetahui isi hati mereka. Kalau kita perhatikan, apa yang paling sering membuat anak-anak muda tertekan? Ternyata yang pertama apa Bapak Ibu semua? Masa depan. Masa depan. Masa depan. Rupanya ini yang banyak membuat anak-anak muda, generasi muda atau Gen Z, ya merasa tertekan. Yaitu faktor apa Bapak Ibu? Masa depan. Ya, situasi semakin kompetitif. Kemarin saya di pertemuan orang tua menyampaikan, ya situasi tidak sedang baik-baik saja. Ya, anak-anak kita ada di dalam situasi yang sangat kompetitif. Ya, oleh karena itu kompetensi sangat perlu.
ya, pengetahuan sangat perlu, skill sangat perlu, karakter sangat perlu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya anak-anak kita punya daya saing. Amin. Supaya anak-anak kita bisa bersaing. Mereka nggak kalah. Ya, mereka mampu ya menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan kompeten. Ternyata itu adalah faktor masa depan. Kita lihat datanya. Lalu yang berikutnya adalah satu perasaan, Tuhan meninggalkan aku. Kenapa generasi muda rentan terhadap hal tersebut? Karena mungkin ada banyak hal membuat mereka terpapar akan hal-hal negatif Bapak Ibu. Sehingga ketika mereka gagal, ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka berasa, aduh kayaknya aku gak layak deh. Kayaknya gak cocok deh. Ya, kayaknya aku gak bisa deh datang ke gereja. Kayaknya Tuhan gak terima aku deh. Merasa Tuhan meninggalkan aku. Dan ini sedang dialami oleh banyak gereja Bapak Ibu. Ya, yang memprihatinkan, yang sangat menyedihkan. Banyak kebaktian-kebaktian remaja, banyak ibadah-ibadah pemuda, itu apa? Menurun jumlahnya. Tapi herannya, kafe-kafe rame. Herannya apa? Tempat-tempat nongkrong rame. Ya, dan itu memprihatinkan. Kenapa? Karena mungkin mereka merasa, aku gak punya teman di gereja. Aku rasanya gak diterima. Aku rasanya Tuhan meninggalkan aku. Dan itu dibuktikan Bapak Ibu dengan penelitian yang sudah kita perhatikan sama-sama. Lalu apalagi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Itu membuat mereka tertekan. Ya, mungkin sebagai anak-anak ya, mungkin sebagai anak-anak muda di tempat ini ada banyak kegagalan, ada banyak hal, ada banyak harapan yang tidak seperti orang tua kita harapkan untuk kita lakukan. Jadi kita merasa gagal, merasa nggak berguna. Itu terjadi Bapak Ibu. Lalu apalagi tekanan, lalu apalagi Bapak Ibu, ada banyak hal, mungkin penilaian dan seterusnya. Itu membuat mereka merasa tertekan. Tapi ternyata Bapak Ibu, faktor masa depan itu sangat menentukan. Oleh karena itu apa? Gereja hadir Bapak Ibu. Betul? Gereja datang, ya gereja mendampingi mereka, gereja menemani mereka sehingga generasi muda ini bisa melewati setiap fase-fase dalam kehidupan mereka. Amin Bapak Ibu. Dan data berikut yang kita perhatikan. Lalu kalau begitu, gereja seperti apa? Ya. Nah, ini penting sekali nih. Untuk para pemimpin sel group bisa ketahui, untuk para kepala sekolah, untuk para guru-guru, ya untuk para mungkin para pemimpin gereja ketahui. Gereja seperti apa yang anak-anak muda suka, ya yang paling kamu sukai. Ternyata apa Bapak Ibu? Bukan musiknya, bukan ruangannya. Mungkin ruangannya hanya tidak terlalu besar seperti ini. Tetapi yang paling penting apa Bapak Ibu? Yaitu ada komunitas yang hangat. Betul? Ya, ada komunitas yang hangat dan peduli. Rupanya itu faktor penting Bapak Ibu. Ya, jangan diabaikan. Ya. Kenapa sekali lagi ada kemarin seorang orang tua yang ngobrol sama saya, ya aduh Pak saya pusing deh. Ya saya pusing sama anak saya. Kenapa? Setiap malam dia keluar terus. Ya udah gitu disamperin lagi sama temennya. Ngapain Bu? Ya itu nongkrong-nongkrong aja. Ya. Dan itu juga terjadi sama anak saya. Ya kamu ngapain sih pergi malam-malam? Saya bilang, ya enggak Pak, aku enggak apa-apa. Kamu, kadang-kadang saya khawatir ya Bapak Ibu ya. Kamu pakai vape? Enggak. Ya, terus suatu ketika dia pulang malam sekali, kamu mabok? Enggak. Gitu. Terus kamu ngapain? Aku cuman ngobrol. Aku cuman duduk-duduk. Aku cuman ngobrol aja sama teman-teman aku. Dan dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Berjam-jam. Ada di kafe. Ya ada di tempat-tempat nongkrong, ya karena di Jakarta ada aja tempat-tempat baru. Saya larang. Anak saya memberi alasan. Ya kan Pak aku butuh refreshing. Ya aku cuma lakukan tiap Jumat kok. Tapi masalahnya kamu kalau pergi Jumat pulangnya jam 1. Ada nggak Bapak Ibu yang anaknya udah usia remaja, ya dinasehatin, galakan anak kita, akhirnya kita nggak bisa apa-apa, ya ketika dikasih kesempatan, ya pulangnya malam terus. Lalu saya perhatikan kenapa dia bisa seperti itu. Riset ini membuktikan Bapak Ibu,
ada komunitas yang hangat dan peduli. Emang di gereja nggak peduli? Peduli banget. Nggak datang di WA. Di WA nggak? Ih, boro-boro di WA. Saya ulang tahun aja dilupain, nggak ngucapin selamat. Tapi tidak terjadi di tempat ini, amin. Ya, ada komunitas yang hangat dan peduli, yang kayaknya terima dia gitu loh. Ini penting banget Bapak Ibu. Ini penting sekali ya. Satu komunitas yang hangat dan peduli. Lalu apa lagi? Ya, apa yang paling kamu sukai? Yaitu kejelasan pertumbuhan iman. Ya, oh saya di gereja ini karena saya mau bertumbuh. Lalu berikutnya, kayak tadi ya, kita merasakan pujian penyembahan yang luar biasa, amin Bapak Ibu. Ya, kita merasakan ada sukacita, kita merasakan ada hadirat Tuhan. Lalu yang berikutnya apa lagi? Ada khotbah yang relevan. Ya, tadi ada cuplikan khotbah dari Pak John, ya kita sangat jelas, oh tahu, oh itu berkat Tuhan. Kalau kita setia, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan memberkati. Itu kan khotbah-khotbah yang relevan. Lalu aku terlibat di dalam pelayanan dan tanggung jawab yang bermakna. Ya, ada yang tadi bertugas sebagai kameramen, ada yang bertugas dalam pemimpin pujian, ada yang bertugas sebagai asyir, orang-orang yang terlibat. Tapi yang paling utama apa Bapak Ibu semua? Gereja yang menjawab kebutuhan adalah gereja yang hangat dan peduli. Artinya apa? Menerima kita apa adanya, tetapi menolong kita untuk bertumbuh. Amin. Kita bersuka cita Bapak Ibu, karena kita ada di dalam komunitas yang benar. Oleh karena itu kita perhatikan 3 hal utama ya yang paling membuat aku malas ke gereja. Kenapa ada banyak gereja kehilangan anak-anak mudanya? Ini terjadi di tempat saya. Ini terjadi di tempat kami. Ya. Saya pernah bertanya kepada satu anak muda, kenapa sih kamu pindah ke satu gereja ini? Wah, ada beberapa gereja di Jakarta itu, wah, gereja yang besar yang membuat jemaat itu datang berbondong-bondong. Saya tanya, kenapa kamu pindah ke gereja tersebut? Ya, dia jawab, ya saya terjauh kebutuhannya, jadi saya ke situ. Saya senang aja ibadah di situ, karena firman-Nya relevan, karena firman-Nya menjawab kebutuhan. Tapi kalau kita perhatikan, 3 hal utama yang membuat saya bosan, malas untuk datang ke gereja apa? Sikap orang dewasa yang menghakimi. Kita sebagai orang dewasa, ya sebagai orang tua kadang-kadang suka terjebak apa? Menghakimi anak kita. Ya. Kalau anak kita pergi, ya kayaknya kita tuh kayaknya was-was begitu. Dinasihatinnya panjang lebar gitu ya. Baru jalan di depan pintu udah di WA. Ya, baru dia 30 menit jalan udah ditelepon. Kesel nggak anak kita? Kesel. Ya. Udah gitu besok ulangannya jelek dapatnya. Kita sebagai orang tua langsung emosi, ya pengennya marah-marah. Dan tanpa sadar itu terbawa Bapak Ibu juga di dalam situasi gereja, yaitu sikap orang yang menghakimi. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena kita beda persepsi, karena kita beda pandangan. Kamu gimana sih kalau ke gereja? Kok pakaiannya begitu? Ya, gimana sih kamu ke gereja? Ya, kok sikapnya begitu? Ya. Nah, ada hal-hal yang tanpa sadar menurut mereka kok sepertinya saya nggak diterima. Jadi hal-hal yang dirasakan menghakimi. Lalu apalagi saya nggak punya teman akrab di gereja. Jadi teman itu penting. Saya bergumul sama anak saya. Setiap minggu kalau mau ibadah, kalau udah hari Minggu ini pasti ya diingetin. Ya karena saya harus berangkat lebih pagi. Ya anak saya yang besar. Harus diingetin, ayo datang ke gereja, ayo datang ke gereja. Aku nggak mau. Ya, kenapa dia nggak mau datang ke gereja? Karena alasan cuma satu, nggak punya teman. Nggak punya teman Bapak Ibu. Jadi teman itu penting. Nggak punya teman. Ya udah ibadah sama papa mama. Ya akhirnya papa, mama, anak. Nah, padahal di gereja ini ada ibadah youth nih Mr. Elvis? Ada. Ada ibadah anaknya? Ada. Ya, ada ibadah yang sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Tapi seringkali gereja nggak sadar bahwa teman itu penting. Oleh karena itu kita membentuk komunitas Bapak Ibu. Ya kita concern Bapak Ibu. Ya komunitas itu harus dibangun.
lalu mungkin ada faktor kepura-puraan, lalu ada faktor lagi ibadah yang terasa membosankan dan sebagainya, lalu cara suasana ibadah yang membuat kan banyak anak muda bilang, nggak enak ibadahnya kurang seru dan sebagainya. Itu menjadi faktor. Tetapi faktor yang paling utama adalah kadang-kadang kita sebagai orang dewasa, dan ini kita harus berubah, Bapak Ibu setuju? Ya, tanpa sengaja, tanpa sadar, maksud hati kita baik. Ya, kita ingin menasihati anak kita, tapi cenderung entah kenapa ya, bibir kita ini rasanya lebih mudah gitu ya, kayaknya ngomelin anak kita. Ya, kayaknya gampang gitu mata kita ngeliat kesalahan anak kita. Tapi hal-hal yang bagus kayaknya tuh lewat gitu dari mata kita. Sehingga anak kita merasa aku nggak dipuji, aku nggak diterima, aku udah berprestasi tapi dianggap biasa dan sebagainya. Tapi giliran aku salah, mama ngomongnya ngegas terus. Papa cuek aja. Ya. Begitu aku dimarahin mama, papa diem. Padahal aku lagi pengen pembelaan sama papa, tapi papa juga nggak mau. Ya udah rasain lah kamu dimarahin mama. Itu yang mungkin dialami oleh anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, ya kita perhatikan data berikut. Ini penting. Jadi kesimpulannya apa? Komunitas itu berpengaruh. Katakan sama-sama, komunitas berpengaruh. Betul? Bapak Ibu ada di dalam sel group, Bapak Ibu ada di dalam komunitas sel, Bapak Ibu ada di dalam lingkungan yang membuat Bapak Ibu bertumbuh. Komunitas itu penting. Dan data membuktikan apa Bapak Ibu? Ya, komunitas membantu di dalam dia baca firman. Berapa banyak yang teman-teman sudah selesai SPK? Di SPK diajarin apa sih? Apa? Diajarkan baca firman? Betul? Tadi ada dibilang kakak pembina. Ya, kakak pembinanya mengingatkan, devotionnya apa Mr. Elvis disebutnya kalau devotion di sini? Mentor. Ya, ada mentor. Ya, ada mentornya ngingetin. Siapa yang punya mentor? Bapak Ibu yang, puji Tuhan, punya mentor. Apa yang mentor lakukan? Apa yang mentor lakukan? Apa? Mengingatkan saat teduh. Kalimatnya gimana? Kirim ayat dan sebagainya. Itu menolong Bapak Ibu, itu menolong. Itu benar, itu penting. Ya, jadi komunitas itu sangat berpengaruh. Anak saya yang kedua, usia 17 tahun, beda banget sama kakaknya. Kalau yang ini, ya senang ke gereja. Ya, jadi kalau udah hari Jumat, Sabtu, Minggu, hidupnya ada di gereja. Ya, kalau diajak ke mall udah susah. Ya, yuk pergi acara sama papa mama. Kan udah aku lakukan sejak aku kecil. Nah, sekarang aku udah remaja. Aku punya urusan sendiri. Gitu kan. Siapa yang punya anak udah usia remaja, betapa susahnya mengajak mereka untuk ikut acara keluarga. Ada yang ngalamin gitu seperti saya? Susah banget. Terus ngomong sama kita kayaknya irit. Yang ngomongnya irit banget. Ya, irit banget. Karena saking iritnya akhirnya kita sebagai orang tua kebingungan. Ya gimana deh, baik. Besok PR apa? Kepo mah, nanya-nanya terus. Orang tua pengen deket, pengen ngajak ngobrol, nggak bisa. Akhirnya kita WA-an sama anak kan, betul kan? Siapa yang kalau ngobrol sama anaknya lewat WA? Kecuali anaknya jauh ya di luar kota ya. Ini enggak, anaknya masih di rumah ngomong sama anak lewat WA. Siapa yang ketika WA anaknya langsung dijawab angkat tangan? Pak John, ya salah nggak bertanya saya? Siapa yang kalau WA anaknya langsung dijawab sama anaknya? Oh nggak ada. Siapa yang WA sama anaknya langsung dijawab seminggu kemudian? Aduh padan, kenapa ya padan saya itu padan? Saya ngalamin Bapak Ibu. WA nggak dijawab. Terus dia tiba-tiba WA kita. Siapa yang orang tua seneng? Ih anak saya WA. Seneng banget. Ih anak saya respon. Langsung WA. Biasanya WA-nya apa isinya? Mah isiin GoPay, mah isiin pulsa. Baru tuh dia WA kita tuh. Thank you mama, Tuhan berkati. Thank you papa, Tuhan berkati. Udah ngomongnya irit, ngomong sama kita kalau kita
Kalau dia butuh. Tapi mungkin itu situasi anak kita. Salah nggak? Ya nggak juga Bapak Ibu. Itu situasi yang terjadi. Tapi kita sebagai parents, sebagai orang tua punya satu pergumulan, punya satu beban, ya, punya satu tantangan. Yuk kita bangun kehangatan. Amin. Kalau enggak, nanti anak kita mencari, ya, karena tetap. Ya, kita sebagai makhluk sosial butuh interaksi. Betul Bapak Ibu? Cuman mungkin caranya aja sekarang, generasi ini berbeda. Oleh karena itu, ya, sekali lagi peran komunitas itu menolong mereka di dalam beribadah. Menolong mereka untuk apa lagi? Ya, menaruh perhatian secara khusus pada pertumbuhan iman dan karakter. Nah, tadi yang Mr. Elvis bilang, ini benar sekali Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu punya mentor? Ada? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Lambaikan tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Mentor, mentor. Mentor itu penting banget Bapak Ibu. Penting sekali. Ya, kenapa? Ternyata orang yang punya mentor, itu pertumbuhan rohaninya lebih baik. Kehidupannya lebih baik. Dia mampu bisa melewati masa-masa yang sulit. Kenapa Bapak Ibu? Mentor. Dan mentor yang terbaik siapa Bapak Ibu? Adalah orang-orang yang ada, yang dibina di dalam kasih kemurahan Tuhan. Amin. Orang-orang yang bertumbuh di dalam komunitas di gereja. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita yang ada di dalam rumah Tuhan menerima satu prinsip, ya, yaitu apa? Prinsip pengampunan. Kita menerima satu prinsip, kasih tanpa syarat. Dan itu yang mampu menolong kita, ya, yang membuat kita bisa menolong orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah terlebih dahulu merasakan kasih Kristus. Karena kita sudah terlebih dahulu mengalami kasih Kristus, mengalami pengampunan, sehingga kita ditolong Tuhan untuk bisa jadi mentor. Oleh karena itu firman Tuhan Bapak Ibu, mari kita lihat apa janji Tuhan bagi generasi. Mari kita perhatikan. Di dalam Yoel 2 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu semua? Dan sesudah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku, yaitu roh Tuhan ke atas semua manusia. Dan ini menjadi concern gereja Tuhan di tempat ini. Satu generasi baru, yaitu apa Bapak Ibu? Maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat. Dan orang-orang tuamu akan memimpikan mimpi-mimpi. Dan sama-sama kita baca 1, 2, 3. Orang-orang mudamu akan melihat penglihatan. Saya kutip dari firman Allah yang hidup Bapak Ibu. Jadi memang Tuhan taruh kepada orang-orang muda, mereka itu kreatif gitu Bapak Ibu. Tadi kita lihat ya Madeline ya. Ya Madeline anak tunas bangsa yang apa Mr. Elvis, dia juara apa? Parlemen remaja. Tadi videonya udah kita lihat. Hebat banget loh Bapak Ibu. Ya, saya kaget. Ya Bu Melsia bagikan video itu ketika saya baru sampai. Saya lihat, ini bukan seperti anak SMA. Bukan seperti anak kuliah. Dia terlihat seperti profesional Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan videonya, dia membuat satu konsep betul ya Mr. Elvis ya. Bagaimana menjawab tantangan, bahkan dia punya satu ide brilian. Dia bahkan mengusulkan untuk merevisi apa Mr. Elvis? Undang-undang. Seorang remaja usianya berapa Mr? 16? 15 tahun Bapak Ibu. Berpikirnya luar biasa, melompat dari usianya Bapak Ibu. Punya pemikiran yang tajam. Dan itu memang Tuhan katakan Bapak Ibu, bahwa orang-orang muda akan melihat penglihatan. Apalagi anak-anak muda sekarang, ya, mereka sangat dekat dengan teknologi. Mereka sangat mudah menemukan hal-hal inspiratif Bapak Ibu. Bahkan kalau di dalam kasih karunia Tuhan mereka akan bernubuat. Bernubuat itu apa Bapak Ibu? Mereka bisa memikirkan masa depan. Mereka tuh terbayang tadi video klip tadi ya, yang di awal, wah ceritanya nanti ada robot yang bekerja, itu bukan sesuatu yang mustahil. Kemarin Miss Fani bilang, Pak Budi ada satu aplikasi yang luar biasa, ya, bukan lagi ChatGPT, namanya Cici. Waduh, ada yang pakai ChatGPT?
Ya, mama aku nggak perlu les lagi mama. Ya, aku cukup jawab lewat chat GPT. Ya, udah mama nggak usah pusing. Aku bisa belajar piano sendiri. Dari mana? Dari AI. Ya, dari kecerdasan buatan. Ya, aku bisa belajar ini itu lewat teknologi-teknologi. Dan ketika anak-anak muda bersentuhan dengan teknologi, ya Bapak Ibu mendapati anak Bapak Ibu kreatif nggak? Kreatif nggak? Kreatif loh. Kreatif loh. Teknologi membuat mereka jadi kreatif. Itu memang firman Tuhan bilang demikian. Dan kita tolong anak-anak muda, ya ketika mereka dapat penglihatan, mereka dapat pikiran-pikiran yang kreatif, mereka bisa membayangkan masa depan. Kita tolong mereka, kita bawa mereka untuk mereka menyadari Tuhan mau bekerja dalam hidup mereka. Amin. Sehingga mereka akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Suatu waktu nanti mereka menempuh pendidikan tinggi. Kita diberkati Tuhan. Anak-anak kita mampu bersekolah dengan baik. Mereka tahu, mereka sadar, Tuhan, aku menempuh pendidikan ini, aku ambil jurusan ini karena Tuhan mau aku menekuni ini. Karena Tuhan mau, ya Tuhan pakai aku lewat ilmu yang aku pelajari dan hidupku jadi berkat. Saya tergetar hati saya tadi pagi Bu Melsia cerita. Rupanya Bu Melsia dari kecil berdoa untuk anaknya. Betul Bu Melsia? Ya, berdoa. Anaknya suatu ketika akan jadi dokter. Dan Bu Melsia dalam kasih karunia Tuhan terus mendidik di dalam kemurahan Tuhan. Dan beliau bercerita, Pak terlihat, bakat anak itu terlihat Pak. Ya, kelihatan anak kita punya potensi apa, anak kita punya kesenangannya apa. Anak kita punya kreativitas apa, itu terlihat. Dan peran orang tua, peran gereja Tuhan menolong mereka untuk mereka menemukan, untuk mereka mengembangkan potensi mereka. Dan bukan hanya mereka mengembangkan potensi mereka, mereka tahu suatu ketika Tuhan akan pakai hidup mereka. Amin. Kita percaya Bapak Ibu, itu janji Tuhan. Orang-orang mudamu akan melihat penglihatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa peran gereja? Nah ini mentor Bapak Ibu. Pak, mentor itu ngapain sih? Kadang-kadang di dalam pertemuan mentoring selalu ditanya, apa bahan mentoringnya? Mentoring gak ada bahan Bapak Ibu. Tetapi Paulus memberikan gambaran seperti apa seorang mentor. Paulus suatu ketika bertemu dengan Timotius, anak muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Makanya di dalam satu ayat yang sangat terkenal, Paulus menulis kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari kita lihat di 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Nah ini peran mentor Bapak Ibu. Ini peran kita sebagai gereja Tuhan, ini peran kita sebagai jemaat Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Ini yang seorang mentor lakukan. Di dalam komunitas, ingat, di gereja, komunitas bukan cuma sekedar ngumpul, harus ada mentornya. Di dalam sebuah pelayanan harus ada mentornya. Di dalam sebuah kegerakan harus ada mentornya. Bapak Ibu sedang berkonsentrasi, ya kenapa kita terlibat di dalam pendidikan Bapak Ibu? Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, kita lihat sekolah adalah ladang misi yang luar biasa, ladang penginjilan yang luar biasa. Berita firman Tuhan akan mudah dengan efektif disampaikan. Tetapi di sekolah harus ada guru, betul? Di gereja harus ada pembina, harus ada pemimpin. Di komunitas harus ada pembinanya, harus ada mentornya. Dan apa yang dikerjakan oleh mentor? Paulus bilang kepada Timotius, kamu tuh sudah mengikuti ajaranku. Jadi di dalam komunitas kita ada yang diajarkan. Di SPK diajarkan apa? Pelajaran pertama apa? Apa ya? Aku lupa. Yang penting aku tadi udah di wisuda, aku udah selesai. Diajarkan apa di SPK? Keselamatan.
Yesus sebagai penguasa tunggal, amin. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Diajarkan apa lagi? Diajarkan apa lagi teman-teman? Bapak Ibu? Apa ya? Diajarkan apa ya? Diajarkan berdoa, diajarkan saat teduh, betul? Itu diajarkan, itu ajaran. Lalu berikutnya apa lagi? Cara hidup. Seorang mentor, berapa banyak mentor lagi berjuang dengan rekan-rekan yang sedang dibina? Ada? Kita ngajarin apa sih sama mereka cara hidup? Yuk pagi devotion. Yuk pagi saat teduh. Itu cara hidup. Betul? Cara hidup. Ya. Yuk saat teduh, yuk doa, yuk baca Alkitab, ayo mari kita lakukan. Lalu pendirian. Pendirian. Di dalam komunitas, kenapa komunitas yang hangat dan peduli itu mampu membuat orang bertahan? Karena di dalam komunitas tersebut belajar tentang nilai-nilai Bapak Ibu. Mentor akan bilang, kita jangan kompromi sama dosa. Aduh, aku kemarin nyontek. Ya, lalu mentornya dengan apa? Ya kadang-kadang kesel juga, ya kerjanya nyontek mulu. Tapi mentornya sabar gitu. Itu pendirian. Dan dia dengan tekun, dia dengan kasih karunia Tuhan, dia bilang, yuk saya tolong kamu supaya kamu nggak nyontek. Orangnya dibinanya belajar nggak Bapak Ibu? Belajar. Iya ya. Mentor aku ngajarin, aku nggak nyontek. Itu pendirian hidupnya. Aku nggak boleh bohong. Itu pendirian Bapak Ibu. Aku nggak boleh curang. Itu pendirian. Setuju Bapak Ibu? Pendirian. Iman. Aku lagi khawatir. Aku putus asa. Aku kayaknya udah bosen ikut Tuhan. Kayaknya Tuhan gak jawab doa aku. Lalu mentor kita bilang, tetap kuat. Ayo saya doain kamu. Itu iman Bapak Ibu. Iman. Amin. Jadi seorang mentor, dia akan membagikan apa yang diajarkan yaitu firman Tuhan. Dia akan bagikan yaitu apalagi cara hidupnya dia. Cara hidupnya gak sembarangan. Ya, cara hidupnya teratur. Ya, pagi ya kita bangun, kita belajar walaupun kita sebagai mentor tetap dalam kesulitan masing-masing, tapi kita belajar. Oh iya ya, cara hidup aku harus berubah. Dan kita yang di mentor jadi belajar kan, jadi ngikut kan, betul? Jadi lihat, ada teladan, ada contoh, bisa ya dia, dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Kan jadi kita ngeliat contoh. Ya, lalu apalagi pendirian, iman, kesabaran, kasih, ketekunan. Belajar nggak Bapak Ibu dengan mentor Bapak Ibu? Belajar? Pasti ada, saya yakin itu. Ketika kita ada dalam satu proses pembinaan, ketika semua anak-anak muda, bukan hanya anak-anak berbicara anak muda, tetapi semua jemaat ada dalam satu proses pembinaan, ada dalam satu proses di mana kita ada di dalam komunitas, pasti kita ngalamin ini. Betul Bapak Ibu? Kita diajar, kita memperbaiki cara hidup, kita memiliki prinsip, kita memiliki iman, dan apalagi kesabaran, kasih, ketekunan. Itu bicara apa Bapak Ibu? Karakter Bapak Ibu. Karakter. Sehingga kenapa ada komunitas yang hangat dan peduli? Karena di dalam komunitas tersebut ada proses bagi hidup. Amin Bapak Ibu. Katakan sama-sama, membagi hidup. 1, 2, 3. Membagi hidup. Itu yang membuat orang bertahan Bapak Ibu. Itu yang membuat orang bertumbuh Bapak Ibu. Karena ada proses bagi hidup. Yang dibagikan bukan hidup kita saja, tapi yang sebenarnya yang dibagikan adalah hidup kita sama Tuhan. Ketika saya gagal, ya saya bagikan, saya ceritakan, ya saya gagal. Tapi Tuhan tolong saya. Ketika saya melakukan dosa, ya saya jatuh dalam dosa, tapi saya mau bangkit. Kita ceritakan, dan teman-teman kita berdoa, teman-teman kita saling mendukung. Itu adalah satu proses kehidupan yang membuat setiap kita bisa bertumbuh. Kenapa ada komunitas yang hangat dan peduli? Karena isinya ini Bapak Ibu. Ini rahasianya Bapak Ibu. Komunitas yang hangat dan peduli bukan hanya sekedar ramah, bukan hanya sekedar temenin ngobrol-ngobrol nggak karuan, enggak. Tetapi komunitas yang hangat dan peduli itu apa? Ada prinsip-prinsip, ada gaya hidup, ada karakter,
Dan yang paling penting, ada Tuhan di tengah komunitas tersebut. Amin. Dan kita percaya Bapak Ibu, hari ini sebentar kita mau berdoa untuk sebagian mentor-mentor, ya. Karena peran mentor itu banyak. Ada mentor pelayanan, ada mentor mungkin di berbagai pelayanan, ya. Ada banyak pelayanan di tempat ini, tapi secara khusus Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi guru-guru. Amin. Kita mau berdoa bagi mereka. Kenapa? Jadi guru itu nggak gampang, betul? Jadi guru itu nggak gampang, ya. Kenapa? Mereka mesti bagi hidup loh Bapak Ibu. Mereka mesti bagi hidup kepada anak-anak muridnya. Dan mereka harus terus meningkatkan diri. Dan problemnya di Tunas Bangsa, anak-anaknya makin pintar, ya, bahasa Inggrisnya pintar-pintar. Mungkin mereka bisa melihat, wah, kok aku ngomongnya kayaknya kurang pas deh. Nah, jadi guru tertuntut kan, wah, mesti mengembangkan diri. Ya, guru harus meningkatkan profesionalismenya. Udah gitu, dia harus setia dalam panggilannya. Banyak amat ya Pak John ya bebannya ya guru ya. Makanya kita berdoa bagi mereka. Kita berdoa dan kita bersyukur Bapak Ibu. Kalau juga hadir di tengah kita pejabat wali kota, kita berdoa sama-sama supaya lewat tempat ini kita bergerak di tengah dunia pendidikan. Kenapa? Pendidikan yang paling penting adalah guru Bapak Ibu. Guru-guru yang diurapi Tuhan. Amin. Dan satu firman Tuhan penutup, mari kita baca sama-sama di Roma 12 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Layani Tuhan. Dan jangan setiap kita menjadi kendor, biarlah roh kita menyala-nyala. Inilah yang kita akan doakan kepada seluruh guru-guru Tunas Bangsa yang ada. Biar apa? Biar rohnya menyala-nyala. Karena ketika rohnya menyala-nyala Bapak Ibu, dia siap membagikan hidupnya. Dia siap membagikan apa yang dia bisa ajarkan. Dia siap membagikan cara hidupnya. Dia siap membagikan pendiriannya. Dia siap membagikan kesabarannya. Dia siap membagikan kasihnya. Dia siap membagikan ketekunannya. Kenapa? Karena ada roh yang menyala-nyala. Dan mereka akan dapatkan sebentar. Lewat doa kita bersama Bapak Ibu. Lewat penumpangan tangan. Kita percaya roh yang menyala-nyala. Kasih karunia Tuhan. Kemurahan Tuhan akan ada untuk setiap guru-guru yang ada. Amin Bapak Ibu. Jemaat Tuhan siap dukung. Amin. Dan hati mereka akan siap sehingga mereka akan melayani Tuhan dengan sukacita. Apa akibatnya Bapak Ibu? Hal ini terjadi di tengah guru. Murid-murid akan terima impartasi? Ya pasti. Murid-murid akan terima berkat? Pasti. Murid-murid bisa merasakan sukacita kalau gurunya bersukacita? Pasti Bapak Ibu. Dan murid-murid pasti akan melihat sebuah inspirasi. Makanya Yoel bilang, ketika pembelajaran itu inspiratif, pasti akan ada yang dilihat oleh murid-murid. Mereka akan punya imajinasi. Mereka akan berpikir melompat jauh. Kenapa? Karena di ruang kelas dia ketemu guru yang rohnya menyala-nyala dan melayani Tuhan. Pasti murid-murid kita terinspirasi. Amin Bapak Ibu. Mari siapkan hati seluruh guru-guru. Bolehkah dengan hormat untuk tampil ke muka? Betul Pak Elvis? Bisa Elvis? Hari ini untuk seluruh guru-guru yang ada. Ya. Ada pesan firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, Amen. demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin. Bapak Ibu, Tuhan sudah tentukan untuk hidupmu menjadi pahlawan. Amin. Kau diberi kasih karunia untuk mendidik anak-anak, Ya. sehingga engkau akan membawa mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Amin. Engkau akan membentuk generasi ini Ya. seperti anak panah, sehingga mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang suatu saat nanti ketika tepat pada waktunya dipakai Tuhan, mereka akan melesat menuju sasaran yang sudah Tuhan tentukan. Siapkan hati Bapak Ibu semua, terima pengurapan Tuhan, terima berkat Tuhan. Ya. Bapak, hari ini kami gereja Tuhan bersehati, bersepakat Tuhan.
Berdoa untuk setiap guru-guru yang sudah Tuhan tempatkan di sekolah komunitas Kristen Tunas Bangsa Kupang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya akan kemurahan kasih setiamu Tuhan. Kami berdoa mereka dengan kuat kuasa Tuhan, dengan pengurapan yang daripada Tuhan, dengan kemurahan yang dari Bapa, berlimpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan mengajar, mendidik, membina, mengasihi setiap anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang menginspirasi, melengkapi dan mendampingi generasi baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kemurahan-Mu ada untuk setiap guru-guru, sehingga roh mereka menyala-nyala. Dengan hati yang bersenu dengan sukacita, mereka akan melayani Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati setiap guru-guru, setiap pendidik yang ada dalam kelimpahan, kemurahan, kasih setia Tuhan. Dan Pak John akan berdoa untuk setiap guru-guru. Kami berterima kasih karena dari Sekolah Tunas Bangsa kami mendeklarasikan Kupang Wise, Indonesia Wise mengalir dari tempat ini. Saya deklarasikan bahwa guru-guru adalah guru-guru yang bijaksana ya Bapak. Mereka memiliki hikmat yang bukan saja dapat dari sekolah, kampus atau buku. Pikiran Allah menjadi pikiran mereka. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa jemaat ini meninggalkan satu legasi bagi generasi emas, generasi 2045, yaitu Kupang Wise dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, kasih puji. Kalau duduk kembali silakan. Baik, kita tetap berdiri saja saudara kekasih supaya kita habis ini kita langsung. Terima kasih Pak Budi untuk pelayanannya. Salam hormat untuk istri dan juga ketua umum kita di sana, Bapak Beta Sandi. Baik, saudara kekasih, percaya kita sangat diberkati. Amin. Pengajaran yang simple, lugas, jelas, sebenarnya itu memberikan kesimpulan kepada 5 atau 4 kali, 5 kali sesi kita memberikan generasi ya. Apa yang saya khotbah dari sini hari ini dijelaskan lagi lebih rinci dan puji Tuhan. Bilang di kiri kanan, engkau pemurid bangsa. Bilang pada 2 orang, 3 orang, engkau pemurid bangsa. You are generation discipler. Amen, amen, amen. Baik, kita berterima kasih atas nama saya juga secara keluarga, mewakili Pak Ois dan Ibu Ervin. Mereka sudah mengurus anak mereka, yaitu adik Pelokila yang kita kenal, Musa Stefanus Pelokila dan istrinya. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa ya. Nama baik yang kita dapat nama Yael, istri daripada adik namanya Yael, artinya diberkati melebihi perempuan yang lain. Haleluya. Selamat datang ya di tengah-tengah keluarga. Kita sambut keluarga baru, adik dan istrinya di tengah-tengah keluarga ini dan keluarga. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat dukungan doa semuanya. Baik Bapak Ibu saudara kasih, nanti habis ini jangan buru-buru pulang, kasih salam satu yang lain, ada kopi, ada teh, ada mungkin pisang rebus di sana, ada kue, kita berfellowship sebentar, masih jam 11 hari ini. Baik, terima kasih buat kesempatan yang baik ini, kita terus berdoa supaya kota Kupang menjadi kota yang bersih dan diberkati Tuhan. Itu adalah kata kita. Baik, angkatlah hatimu, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus menyertai langkah-langkah kita, memuridkan bangsa ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Kami mendeklarasikan generasi yang depan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, secara biologis maupun secara rohani, mereka semua adalah murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima semua berkat ini, dan yang percaya katakan amin.